Perkenalkan, saya Veronica Vera dari kelas pagi A3, NIM 1710416455. Di video ini saya akan menjawab soal tugas struktur dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Langsung saja ke soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan pemasaran internasional dan berikanlah contohnya. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang ataupun jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Contohnya yaitu KFC, Nike, Domino, Coca-Cola, dan Starbucks. Yang B, apa perbedaan pemasaran internasional dengan pemasaran global? Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen dan lebih dari satu pasar negara untuk mendapatkan keuntungan. Strateginya perluasan. Kemudian, pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan satu, upaya-upaya dari standarisasi. Yang kedua, koordinasi lintas pasar. Yang ketiga, integrasi global, strategi perluasan, adaptasi, dan penciptaan. Soal yang kedua, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor apa yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak dan berkualitas. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, perbedaan selera. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pemandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Kemudian, yang keempat, perbedaan iklim. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Yang kelima, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keenam, kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Pertanyaan yang keempat, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? 1. Ekspor Indonesia selama ini cenderung ditopang natural intensif produk. 2. Surplus perdagangan yang disebabkan karena dikenalkan harga bukan karena nilai tambah. Kemudian yang ketiga, pemaparan market analysis atau market intelligence masih minimal. Yang keempat, ego sektoral antara lembaga pemerintah terkait ekspor. Yang kelima, kurang pemahaman dan pengenalan terkait informasi pasar non-tradisional. Yang keenam, free trade agreement, dua mata pisau. Pertanyaan yang kelima, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara? Tujuan pemasaran internasional, segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan, merupakan pembagian kelompok konsumen atau pembelian yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda di dalam pasar tertentu, sehingga nantinya konsumen atau pembeli tersebut menjadi satuan pasar dalam homogen dan dijadikan sasaran pasar dengan strategi marketing tersendiri. Pertanyaan yang keenam, jelaskan strategi yang harus digunakan dalam pemasaran global. 1. Periksa neraca Anda. Anda harus memahami bahwa memperluas secara geografis adalah urusan yang mahal, karena Anda harus menyewa kantor baru, membangun sumber daya manusia, menjalankan kampanye pemasaran untuk menyebarkan kesadaran merek, dan masih banyak lagi. Yang kedua, tahu pasar baru. Pasar asing dapat sepenuhnya berbeda dari pasar di negara asal Anda. Bahkan secara regional, perilaku pasar dan konsumen dapat berbeda secara drastis. Selain itu, mungkin ada hambatan bahasa dan budaya, kepatuhan pajak, dan persaingan ketat dan merek lokal. Yang ketiga, buat rencana bisnis yang solid.
Anda perlu membuat rencana bisnis yang solid untuk memberikan arahan pada bisnis Anda di negara asing. Memulai perjalanan bisnis Anda di negara asing tanpa rencana bisnis akan seperti mengemudi dengan mata tertutup dan berharap untuk mencapai tujuan Anda. Yang keempat, buat rencana pemasaran yang agresif. Pemasaran adalah suatu keharusan untuk menyebabkan berita tentang produk dan layanan Anda. Tanpa memiliki rencana pemasaran yang agresif, Anda tidak dapat berhasil dalam usaha asing Anda. Yang kelima, memiliki rencana untuk meningkatkan modal. Tak perlu dikatakan meluncurkan bisnis Anda di negara asing adalah upaya yang mahal. Pengeluaran kantor, gaji karyawan, dan berbagai pengeluaran bisnis lainnya dapat meringankan modal Anda dengan cepat. Anda mungkin perlu mengumpulkan uang untuk menjalankan mesin pertumbuhan, dan Anda dapat menebaknya Anda akan memerlukan rencana untuk itu juga. Pertanyaan yang ketujuh, mengapa pertumbuhan ekonomi menjadi sektor pendorong pertumbuhan pemasaran global? Alasan yang membuat pertumbuhan ekonomi dunia dapat mendorong kemajuan pemasaran global yaitu dengan menciptakan peluang usaha atau bisnis yang dapat mendukung suatu perusahaan, dapat berkembang secara global, dapat mengurangi perusahaan asing yang masuk ke perekonomian lokal. Pertanyaan tentang video. Judul pertama, video yang pertama yaitu memasuki pasar internasional dengan ISO 9000 sistem manajemen mutu. Video kedua, pemasaran internasional vs pemasaran global. Siapa pembicaranya? Pembicara dari video pertama yaitu Erika Nada dan kawan-kawan. Video kedua yaitu Farastia Salsabilah dan kawan-kawan. Apa yang dijelaskan dalam video tersebut? Video pertama menjelaskan tentang standar ISO 9000 dalam perdagangan, bahwa setiap peraturan negara itu berbeda. Video kedua, ada 7 topik pembahasan yaitu mengenai 1. Pengertian internasional dan global. Kedua, definisi pemasaran internasional dan pemasaran global. Yang ketiga, why go internasional. Yang keempat, jenis-jenis pemasaran internasional. Yang kelima, tipologi perusahaan internasional, multinasional, dan global. Yang keenam, ciri khas tipe DKD. Ciri khas tiap DKD. Yang ketujuh, integrasi global. Oke, baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya jawab dari pertanyaan tugas terstruktur mata kuliah manajemen pemasaran internasional. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.